Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Geraha Hermin. Perkenalkan, nama saya Dr. Andika Wiguna. Saya dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Geraha Hermin. Di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyakit Bell's palsy. Penyakit Bell's palsy sendiri merupakan penyakit yang ditandai dengan adanya kelemahan satu sisi wajah atau kelemahan yang bersifat asimetris pada wajah, di mana gejala ini terjadi secara tiba-tiba. Adapun untuk gejala dari Bell's palsy sendiri, yang pertama adanya kelemahan wajah pada satu sisi, kemudian yang kedua di mana pasien tidak mampu untuk mengkerutkan kedua kening. Kemudian yang ketiga, adanya kelemahan pada daerah kelopak mata sehingga menyebabkan pasien sering mengeluhkan nyeri pada daerah mata. Kemudian yang keempat, biasanya pasien juga mengeluhkan adanya kebas pada sisi wajah yang lemah. Kemudian yang kelima, pasien juga mengeluhkan adanya nyeri pada bagian belakang telinga. Kemudian yang keenam, pasien juga mengeluhkan yaitu penurunan kemampuan untuk mengunyah. Kemudian yang ketujuh, di mana pasien tampak sudut bibir bersifat asimetris akibat dari kelemahan yang ditemukan dari penyakit Bell's palsy. Adapun perbedaan antara penyakit Bell's palsy dengan stroke sendiri adalah di mana pada Bell's palsy yang pertama itu adanya pasien mengalami kelumpuhan atau kelemahan pada satu sisi wajah. Namun pasien tidak mengalami kelemahan anggota gerak. Jika dibandingkan pada stroke, pasien akan mengalami kelemahan pada anggota gerak. Kemudian yang kedua, perbedaan antara Bell's palsy dengan stroke adalah dari pemeriksaan penunjang seperti CT scan, di mana pada Bell's palsy itu hasil CT scan-nya normal, sementara pada stroke tentu kita akan temukan suatu kelainan seperti penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah. Untuk pemeriksaan penunjang pada penyakit Bell's palsy sendiri sebenarnya bisa kita lakukan yang pertama itu dengan pemeriksaan elektromiografi. Kemudian pada pemeriksaan seperti CT scan atau MRI sebenarnya tidak perlu dilakukan, hanya dilakukan untuk menyingkirkan penyebab seperti apakah ada tumor atau penyakit yang mendasari pada bagian kepala. Untuk penanganan dari penyakit Bell's palsy sendiri, biasanya kita lakukan di mana pada fase awal atau fase akut, biasanya kita akan memberikan pengobatan kortikosteroid untuk mencegah inflamasi pada saraf wajah. Kemudian yang kedua, biasanya kita lakukan fisioterapi secara intensif, tujuannya adalah untuk meningkatkan motorik dari wajah. Untuk pencegahan dari penyakit Bell's palsy sendiri, yang pertama bisa kita lakukan dengan cara mengontrol penyakit yang dapat menyebabkan terjadinya Bell's palsy. Kemudian yang kedua bisa kita lakukan yaitu dengan mencegah terhadap paparan udara dingin. Sekian info medis dari saya, semoga bermanfaat bagi sahabat Geraha Hermin dan salam sehat. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa follow sosial media kami di bawah ini. Salam sehat!